Lalu seperti apa tanggapan keluarga korban atas vonis hukuman untuk Heri Wirawan? Dan sudah bergabung bersama kami DJ, paman salah satu korban. Selamat sore. Sore, Bu Pagila. Iya, Pak DJ, selamat sore Pak. Ini bagaimana tanggapan Anda mengenai vonis hukuman Heri Wirawan ini Pak? Bagi saya selaku keluarganya sangat merasa terpukul karena harapan kami sangat jauh berbeda dengan tuntutan Kejati Jawa Barat yang awalnya ada hukuman mati, hukuman kebiri kimia ataupun hukuman seumur hidup dan digarisbawahi dengan kebiri kimia. Tapi ternyata pada keputusan hari ini yang didapatkan oleh keluarga itu sangat amat kecewa, Bu. Kita akan menuntut keadilan mungkin ke pihak-pihak terkait untuk mengabulkan keinginan dari keluarga kami yang ada di Kabupaten Garut ini. Baik, lalu langkah selanjutnya yang akan dilakukan Pak dalam waktu dekat ini apa Pak? Insya Allah mungkin saya akan berkoordinasi dengan kuasa hukum juga untuk melayangkan gugatan ataupun meminta untuk diberikannya hukuman yang setimpal ataupun hukuman yang maksimal. Itu. Baik, lalu untuk kondisi korban saat ini seperti apa Pak? Ya mungkin masih seperti itu aja dari kemarin juga. Alhamdulillah mungkin kalau mental udah sedikit agak membaik, tapi kalau masalah trauma secara pribadinya mungkin nggak mungkin hilang dalam waktu 10 tahun ataupun 20 tahun. Saya kira. Karena kan dia yang punya hati, dia yang merasakan. Untuk saat walaupun ini? Dia, gimana? Untuk saat ini berarti korban masih bersama keluarga atau? Masih, bahkan dia ada yang udah memfasilitasi untuk sekolah juga. Kalau yang udah melahirkan itu tidak berani dan belum mau. Saya bujuk, ada beberapa dari dinas terkait dari Kabupaten Garut yang untuk memfasilitasi sekolah itu dia masih nggak mau, nggak berani. Baik, lalu untuk trauma healing sendiri Pak sejauh ini? Ya mungkin itu udah ada psikolog yang datang ke sini, mungkin udah mulai agak membaik lah. Udah bisa senyum, mungkin walaupun di dalamnya luka kan, kalau masalah hati kan kita tidak tahu. Baik, lalu tadi sempat ada pas saat persidangan bahwa hakim mengatakan para korban ini nantinya akan diurus begitu langsung oleh Pemprov Jabar. Apakah Bapak sudah mengetahui informasi ini? Enggak, belum. Karena dari Pemprov Jabar pun belum pernah ada yang komunikasi ke saya ataupun ke pihak korban untuk memfasilitasi. Entah ke korban waktu diajak ke mana ada waktu itu, ada yang datang, entah siapa, saya pun nggak tahu. Kalau secara khusus dari Pemprov Jabar mungkin saya belum tahu sampai hari ini. Baik, lalu nantinya misalkan wacana itu terjadi begitu Pak, nantinya semua korban ini akan dijadikan satu di suatu tempat begitu yang akan diasuh langsung di bawah penanganan dari Pemprov Jabar. Bagaimana pihak keluarga menanggapi ini? Ya, mungkin entahlah, karena kan kita belum sejauh itu ngobrolnya, karena anak-anak itu masih belum bisa jauh dari keluarga yang ada di kampung ini. Kalau berbicara jauh-jauh untuk hidup dia itu untuk lama, mungkin dia belum mau. Oke, baik. Kalau misalnya tadi Pak pas sidang, Bapak nonton langsung begitu atau korban juga ikut nonton langsung saat sidang? Enggak, kalau korban mungkin dia nggak mau. Kalau keluarga kita satu tempat kita ada khusus lihat hukumannya itu, makanya saya langsung merasa kecewa, pada nangis semua keluarga. Baik, kalau untuk hubungan Bapak sendiri dengan keluarga-keluarga korban lainnya ini Pak, bagaimana? Itu sepupu semua itu masih dalam satu keluarga.
dan permintaan kita kan hanya untuk mengabulkan undang-undang, karena kita tidak ada permintaan yang keluar daripada undang-undang tersebut. Kalau waktu itu Kejati Jabar menuntut untuk hukuman mati ataupun minimal hukuman seumur hidup dan kebiri kimia dikabulkan, mungkin tidak mungkin dilontarkan ataupun diberikan tuntutan itu seperti itu kalau memang itu melanggar hukum gitu. Tapi sekarang hasilnya memang sangat mengecewakan, memberikan kecewalah untuk kami yang ada di kampung ini. Baik. Jadi menurut Bapak hukum vonis ini mengecewakan keluarga gitu. Sebenarnya apa sih Pak hukuman yang benar-benar menurut keluarga ini pantas dan keinginan keluarga atas pelaku ini Pak? Ya minimal yang sudah diberikan, kita udah bersandar ke awal tuntutannya itu kan di hukuman mati ataupun seumur hidup kebiri kimia, itulah udah. Kalau tidak hukuman mati, minimal seumur hidup garis miring hukuman kebiri kimia. Itu kan tidak melanggar undang-undang. Tapi kenapa tidak dikabulkan? Ini ada apa sebetulnya kan gitu. Permintaan kami sampai tidak didengar seperti ini. Ataukah ada backup lah, atau ada apa kan kita tak tahu. Karena kita orang bodoh yang ada di pegunungan kayak gini. Baik. Lalu kalau soal korban sendiri nih Pak, sebagai paman begitu Bapak mengetahui korban ini berapa lama sih Pak di pesantren? Itu dari mulai 2016 mungkin sampai kejadian kemarin hampir kurang lebih 16 ya, kurang lebih 3 tahun 4 tahun. 3-4 tahun. Itu pernah cerita nggak sih Pak soal kehidupan di pesantren itu seperti apa? Nggak ada, karena dia di sini nggak pernah lama. Paling 1 hari, 2 hari sampai 4 hari paling lama dia udah pergi lagi ke sana. Jadi nggak pernah ada cerita kepada keluarga bahwa di pesantren seperti ini, kami diperlakukan seperti ini, itu nggak pernah ada cerita gitu? Kalau mungkin awal korban ada yang cerita ke keluarga, nggak mungkin sampai kebanyakan seperti ini. Ini kan udah sepertinya binatang dia itu. Kalau lihat kita itu kan dia udah bukan manusia lagi. Kalau hanya 1 orang, 2 orang, kita ada pemakluman. Dan kalaupun dia itu anak jalanan, misalkan orang yang tidak beragama, kita ada pemakluman. Ini kok tokoh yang namanya tokoh agama mendirikan untuk sebuah pendidikan agama, tapi kelakuannya lebih jelek daripada yang tidak beragama seperti suku Baduy ataupun anak-anak jalanan. Tapi pihak keluarga pernah ada rasa aneh gitu nggak sih Pak dengan kehidupan di pesantren itu? Atau menduga ada sesuatu yang, kenapa ya gitu, korban kok ada yang salah begitu? Pernah nggak keluarga merasakan itu? Ya pada hari kejadian itu, karena sempat pulang yang korban 1 ini yang mulai ketahuan oleh keluarga, dia lagi hamil. Kalau yang lain-lainnya, kalau 1 tahun di sana, 9 bulan mengandung, melahirkan, di sini kan udah tidak ada perbedaan lagi dari postur tubuh ataupun fisik mereka gitu Bu. Dan korban juga berusaha untuk menutupi, tidak pernah cerita begitu, atau apakah korban ini merasa ditekan atau dilarang bercerita gitu? Keluarga pernah melihat? Mungkin seperti itu Bu. Kalau kepalanya udah dicuci ataupun merasa hormat kepada gurunya, mungkin entahlah, saya juga nggak kepikiran karena dia itu masih di bawah umur, mungkin pemikirannya nggak sempat kemana-mana mungkin ya, dia nggak berani, intinya dia ngerasa tertekan, nggak berani untuk bercerita, takut karena orang tua takut marah karena udah kejadian seperti itu kan. Itu mungkin yang saya amati di sini seperti itu Bu kejadiannya. Kemarin pun sempat waktu ketahuan itu kan hampir 2 hari 2 malam nggak mau cerita, hanya menggigil, menangis. 2 hari 2 malam nggak pernah makan, nggak pernah minum, itu yang korban itu. Saya bilang kalau kamu sampai mengeluarkan unek-unek ataupun menceritakan kejadian apapun yang terpahit, keluarga akan menerima, dan kamu itu salah satu pahlawan. Kalau kamu tidak bisa memberanikan diri untuk membuka kesalahan yang ada di situ, banyak adik-adik kamu yang nantinya akan jadi korban, baru dia bisa bercerita. Tapi kalau untuk beberapa kata. Baik Pak.
Kalau soal perilakunya dia sendiri gitu selama masuk pesantren, ada yang berbeda nggak sih Pak sebelum dia masuk pesantren? Atau dia udah terkena doktrin-doktrin tertentu gitu sehingga dia menjadi berbeda? Lebih tertutup, nggak bercerita dengan orang lain kan gitu. Walaupun pulang, nggak ceria seperti anak-anak yang lain lah. Oh. Baik, terima kasih Pak DJ telah bergabung bersama kami. Terima kasih Pak.